Oke. Baik, sekarang kita akan mengenal elemen desain grafis yang kedua, yang berikutnya, yaitu tentang shape atau bentuk. Nah, bentuk adalah segala sesuatu hal yang memiliki diameter tinggi dan lebar, minimal memiliki dua karakter ini ya. Bentuk dasar yang dikenal orang ya, adalah seperti kotak, rectangle, lingkaran, dan lain-lain. Itu bentuk dasar yang banyak dikenali sama orang. Nah, sedangkan dari segi kategori itu bentuk bisa dikategorikan sebagai menjadi tiga macam, yaitu yang pertama bentuk huruf atau karakter yang direpresentasikan dalam bentuk visual yang dapat digunakan untuk membentuk tulisan sebagai wakil dari bahasa verbal dengan bentuk visual langsung seperti A, B, C, dan seterusnya. Seperti ini ya, A, B, C, atau huruf-huruf lain. Nah, yang kedua adalah simbol yang direpresentasikan dalam bentuk visual. Jadi kalau simbol seperti ini itu direpresentasikan dalam bentuk visual dalam bentuk yang sederhana dan dapat dipahami secara umum sebagai simbol atau lambang untuk menggambarkan suatu bentuk nyata. Ya, itu salah satu implementasinya adalah misalkan seperti siluet, ya, siluet manusia, siluet hewan, dan lain-lain. Atau misalkan gambar-gambar manusia, gambar hewan yang sederhana. Oke. Kemudian yang ketiga adalah bentuk nyata atau form. Nah, bentuk ini betul-betul mencerminkan kondisi fisik dari suatu objek, seperti gambar manusia secara detail, hewan, pohon, dan lain sebagainya. Ya. Nah, untuk yang kedua tadi, seperti yang simbol itu tidak hanya seperti siluet atau bentuk sederhana dari representasi benda nyata, tapi juga bisa dalam bentuk-bentuk lainnya. Seperti, nah ini ada kotak atau rectangle, ada lingkaran, kemudian ada segitiga, seperti ini, ada poligon itu yang banyak. Ada juga star, setengah lingkaran, kemudian ada tanda panah, dan lain-lain. Itu merupakan bagian dari simbol, yang merupakan bagian dari bentuk-bentuk yang sederhana. Ingat, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bentuk itu minimal dia memiliki dua bagian atau tiga unsur, yaitu panjang dan lebar. Gitu ya. Jadi segala sesuatu yang memiliki panjang dan lebar itu adalah bentuk. Sedangkan dia kalau tidak memiliki atau hanya memiliki satu saja, dia akan disebut sebagai garis. Oke, dia hanya akan disebut sebagai garis saja, tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah bentuk. Seperti itu. Seperti yang kita pahami sebelumnya ya. Nah, dalam desain grafis juga bentuk sangat penting gitu ya. Dia untuk memperkaya visual, untuk memperjelas visual, memberikan informasi dalam bentuk yang sederhana, atau untuk memperjelas sesuatu seperti huruf ya, itu untuk memperjelas bahasa verbal. Atau misalkan kayak lingkaran, kotak gitu, itu untuk mempertegas suatu wilayah atau daerah. Misalkan katakanlah di teksnya itu ada kotaknya. Nah, seperti itu untuk memperjelas atau untuk memisahkan. Fungsi bentuk itu beragam sekali, banyak sekali fungsi-fungsinya gitu. Salah satunya yang kita sebutkan tadi gitu ya. Jadi selain untuk mempertegas, untuk memperjelas gitu ya. Kemudian untuk memisahkan antara satu bagian dengan bagian lain gitu. Kemudian ketika digabungkan untuk membentuk sebuah menjadi bentuk yang lain lagi. Seperti ini misalkan. Ini rectangle ya. Kita duplicate, yang ini kita putar. Oke, ini jadi bentuk bintang seperti ini. Ya. Nah, inilah salah satu penerapan dalam bentuk ya. Kemudian, yang ketiga itu adalah elemen dasar dari desain grafis yang ketiga itu adalah tekstur. Tekstur itu adalah tampilan permukaan atau corak ya, dari suatu benda yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba, yang biasanya kita kenal dengan istilah tekstur.
Tekstur itu sering dikategorikan sebagai corak ya dari suatu permukaan benda, misalnya permukaan karpet, permukaan kayu, permukaan kain gitu, dan lain-lain. Ya itu tekstur ya, untuk memberikan kesan ya. Dan fungsi yang lain juga tekstur untuk memperindah ruang-ruang kosong di dalam desain grafis. Contohnya adalah seperti ini. Nah, di sini dia ada tekstur ya. Dia kalau tanpa tekstur dia akan hanya flat saja. Itu kurang menarik. Sehingga perlu adanya tekstur ya untuk mengisi ruang kosong ini agar tidak terlihat kosong ya. Tetapi memiliki tekstur yang berbeda gitu, tekstur yang lain gitu. Yang bisa dinikmati gitu, untuk memperindah gitu. Kemudian untuk memperkaya desain juga, untuk memperjelas sesuatu agar tidak terlalu monoton, tidak terlalu simple. Kesederhanaan itu penting, tapi jangan terlalu sederhana juga. Itu dalam texturing ya. Bisa kita lihat kan di dalam sebuah desain biasanya ada tekstur, minimal tuh gradien atau gradasi. Atau misalkan tekstur lain gitu. Seperti kalau misalkan di dalam rumah kita ada keramik, itu kan ada teksturnya. Nah, seperti itu adalah contoh-contoh dari penggunaan tekstur. Kemudian untuk memberi kesan timbul gitu, untuk memberi kesan emboss dan lain-lain. Nah, itu juga salah satu fungsi dari tekstur itu sendiri. Oke, baik, itu mungkin ya tentang tekstur ya. Akan kita sambung lagi ya materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya.